Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru PAI dan kepala PAI. Ada beberapa teman yang curhat ya terkait dengan bagaimana upaya mendorong prestasi pada anak didik kita. Nah, sebagian besar anak didik kita masih merasa belum berprestasi, bahkan guru juga beranggapan yang sama bahwa belum bisa mendorong anak didiknya menuju prestasi. Nah, ini saya punya beberapa trik ya untuk bisa mendorong anak berprestasi, karena sebenarnya sesungguhnya menurut saya nih ya teman-teman, bahwa prestasi seorang guru adalah ketika guru bisa mendorong siswa-siswinya untuk berprestasi. Trik yang pertama nih ya, yaitu bangun mindset positif pada peserta didik. Tumbuhkan grow mindset atau pola pikir bertumbuh bahwasanya sebuah prestasi itu bukan bawaan dari lahir. Bakat bukan bawaan dari lahir, tapi memang itu bisa dilatih, diwujudkan dengan latihan dan usaha yang keras dari anak. Itu kita tumbuhkan pada mereka. Jadi bangun mindset bahwa masing-masing anak itu punya potensi, punya keistimewaan, dan dia itu dengan usahanya dia pasti akan bisa berhasil. Trik yang kedua yaitu kenali potensi dan gaya belajar peserta didik. Nah, ada asesmen diagnostik kan di pembelajaran kita, atau di awal kita ketemu anak-anak di kelas 7, di kelas 10, maka kita harus sudah mulai mengenali potensi peserta didik. Di antaranya salah satunya adalah dengan mengenali gaya belajarnya, karena dengan mengenali gaya belajar yang tepat kita akan bisa memberikan treatment atau aktivitas pembelajaran yang tepat untuk mereka. Dengan mengenali potensinya sejak dini, sejak mereka sudah ketemu dengan kita, maka kita bisa dengan mudah menuntunnya. Yang ketiga nih, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya, karena dalam suasana yang tertekan anak itu akan sulit berkembang. Anak akan lebih cepat berkembang apabila dia merasa suasananya nyaman, dia percaya diri, sehingga dia bisa mengeksplor seluruh kemampuannya. Meskipun awalnya dia nggak bisa, ya mungkin awalnya nggak bisa, tapi karena dia tidak merasa tertekan, tidak merasa malu, dia merasa bisa bebas berekspresi di pembelajaran teman-teman ya, dengan pembelajaran yang menyenangkan, memberi fasilitasi kepada anak-anak, maka menyebabkan potensi mereka akan bisa cepat ditemukan. Yang kelima nih, yang keempat ya, berikan tantangan dan target pada peserta didik kita. Jadi secara berkala kita harus, ketika sudah mengenali potensi anak ya, kita harus memberikan target, kita support, kemudian kita target nanti 3 bulan ke depan kamu kira-kira bisa apa, kamu ingin bisa apa targetnya. Terus sesudah 3 bulan kita tanya apa sudah tercapai atau belum, selanjutnya target pada periode berikutnya apa. Nah, itu kita coba untuk menggali itu ya, berdiskusi dengan anak-anak terkait dengan target dan beri tantangan-tantangan yang lebih bermakna pada anak-anak kita. Yang kelima nih, kolaborasi dengan orang tua, karena prestasi itu tidak bisa diwujudkan atau bukan hanya tanggung jawab seorang guru, tapi juga bersama orang tua. Karena itu kita perlu diskusi dengan orang tua, bisa dengan penghubung, bisa dengan WA ya, terkait dengan potensi anak, bagaimana orang tua bisa mendukungnya di rumah dan sebagainya. Yang keenam, bangun karakter dan disiplin. Disiplin adalah kunci dari keberhasilan. Jadi kalau anak-anak ingin sukses, ya latihannya juga harus disiplin. Dia harus disiplin untuk memanfaatkan waktu, disiplin terkait dengan memegang prinsip dirinya sendiri, disiplin dengan target tadi. Itu ya harus kita lakukan, dan kita harus melakukan membentukkan karakter kepada anak, karakter untuk terus mau bertumbuh, bekerja keras, berupaya, percaya diri, itu harus kita tumbuhkan. Berikutnya yang ketujuh nih, jadikan anak itu merasa punya peran. Jadi di kelas kita, dari skup kecil ya, di kelas coba di pembelajaran kita beri anak peran-peran kecil, bisa sebagai moderator, notulen, atau bisa sebagai ini ya, narasumber juga, pembicara, presentator. Nah, itu bisa kita tumbuhkan. Peran-peran itu kalau bisa kita selalu tumbuhkan dalam pembelajaran kita selalu beri peran, sehingga mereka akan punya jam terbang yang tinggi, punya kepercayaan diri yang lebih tinggi ketika mereka sudah punya peran ya, dia tidak merasa insecure. Nah, itu perlu kita terus kita latih dan kita fasilitasi mereka. Dan yang ke-8 adalah berikan apresiasi yang kreatif. Jangan hanya good job dan sebagainya, tapi beri
beri apresiasi yang konstruktif juga, misalkan wah sudah keren, sudah bagus, tapi coba kamu benahi pada bagian ini. Nah itu akan menumbuhkan rasa bangga anak-anak, tapi dia juga akan berupaya untuk memperbaiki dan selalu mengembangkan diri. Dengan demikian growth mindset akan tumbuh pada mereka. Silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.